Belum pernah melihat pria sekejam ini, ususnya sudah tergantung di leher, namun dia tetap tenang menutup matanya. Tentara Jepang mengira dia sudah menyerah, lalu mengayunkan pedang untuk menebasnya. Tapi tak disangka Boyka tiba-tiba menghindar dengan gesit, dan saat itulah perburuan dimulai. Boyka cepat menghabisi pasukan Jepang di sana. Belum sempat bernapas lega, pengejar terdengar lagi. Ia pun lari ke hutan dalam dan menemukan bangkai pesawat layang. Karena rusak parah, pesawat itu tak bisa terbang. Boyka terpaksa terus berlari, namun tiba-tiba terdengar suara aneh dari bawah kakinya. Ternyata, untuk mencegah para tawanan melarikan diri, tentara Jepang sudah lama memasang banyak jebakan di dalam hutan. Akibatnya, Boyka pun tertangkap dan dibawa ke kamp tawanan perang. Di sana, ia melihat masih banyak tentara dari negara lain yang juga ditahan. Mereka tampaknya sudah terbiasa dengan kehidupan sebagai tawanan, menghabiskan waktu setiap hari dengan permainan kecil yang membosankan, hanya berharap perang segera berakhir, atau mereka dipulangkan ke negara asal. Tak lama kemudian, Boyka dibawa menghadap perwira bernama Ito. Ito sangat tertarik pada pria yang mampu mengalahkan anak buahnya dengan tangan kosong ini. Ia melepas tanda pengenal Boyka, lalu menggeledah celana Boyka, dan menemukan sebuah benda. Ternyata itu adalah sebuah medali salib. Rupanya Boyka adalah seorang pilot angkatan udara Kerajaan Inggris yang sehari sebelumnya dikirim untuk menjalankan misi bantuan. Tak diduga, ia terjebak penyergapan pesawat Jepang. Pesawatnya tertembak dan rusak parah. Boyka terpaksa terjun payung, lalu mendarat di air. Pagi harinya, tentara Jepang melacak dan mengejarnya. Boyka yang hanya berpisau sembunyi di balik pohon. Ia melempar batu guna mengalihkan perhatian, lalu menerjang keluar menyerang mereka. Niat menyelinap gagal saat ia menginjak ranjau. Ledakan itu memancing musuh. Boyka lari ke hutan tapi tetap terkepung tentara Jepang. Di bawah todongan senjata, ia terpaksa menyerah. Namun, sang kapten tak berniat melepaskannya begitu saja. Mereka membawa Boyka ke tempat terpencil untuk dikorbankan, namun mereka meremehkan kemampuannya. Tindakan ini ibarat Wudalang mendekati Kardashian, benar-benar tidak tahu diri. Maka terjadilah adegan di awal film. Sebagai ahli bela diri, Ito sangat mengagumi kemampuan Boyka. Karena itu, Ito tidak berniat membunuhnya sekarang, melainkan membiarkan Boyka ikut bertanding besok, agar hidupnya yang membosankan bisa menjadi sedikit lebih berwarna. Setelah itu, Boyka dikurung di sel, tempat di mana para petarung dari berbagai penjuru berkumpul. Ia bertanya kepada mereka apakah ada cara untuk melarikan diri, namun mereka semua takut pada kekejaman itu. Selain itu, tempat ini sangat terpencil, dan hutan di sekitarnya penuh dengan jebakan. Melarikan diri tanpa rencana sama saja dengan mencari mati. Keesokan paginya, Boyka dibawa ke tengah arena. Awalnya ia mengira akan dieksekusi di sana, namun tak disangka, para prajurit justru tiba-tiba memotong talinya. Tak lama kemudian, 3 tawanan didorong ke arena untuk melawan si orang asing. Ia berlutut dengan sopan, lalu mulai memamerkan ototnya. Ketiga tawanan itu sangat terkejut melihat kekuatannya. Demi bertahan hidup, mereka pun nekat menyerang. Namun satu orang langsung tumbang terkena pukulan lurus. 2 lainnya maju, tapi serangan mereka sama sekali tak mempan. Si orang asing dengan mudah mengalahkan mereka semua. Lalu kini giliran Boyka yang maju. Lewat pukulan dan tendangan maut, Boyka langsung menyingkirkan si orang asing. Ito tertegun, tak menyangka lawannya sekuat itu. Ternyata Boyka besar di Hong Kong, belajar bela diri di keluarga Kong, dan terus